Tuh. Diam, Ham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Pattern Recognition Team ingin mempresentasikan proyek data mining kami dengan dosen pengampu Bapak Tekad Matulatan, Eskom and Infotech, dengan pembahasan kali ini yaitu Selection and Transformation Data. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota tim pada proyek kali ini, yaitu ada Muhammad Ramadhani, ada saya sendiri, Komando Lukman Sucipto, ada Cut Putri Hairani. Baik, selanjutnya. Outline pembahasan pada video kali ini yaitu ada pertama data selection, yang kedua ada data transformation. Nah, kedua ini kami hubungkan dengan proyek yang sedang kami kembangkan. Next. Baik, pembahasan pertama yakni tentang data selection. Apa sih itu data selection? Data selection merupakan proses meminimalkan jumlah data yang digunakan untuk proses data mining dengan tetap merepresentasikan data aslinya. Nah, selection ini perlu dilakukan sebelum langkah penggalian informasi dimulai. Hasil seleksi data yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam file yang terpisah dari database operasional. Hal ini menciptakan himpunan data target, pemilihan himpunan data, atau memfokuskan data kepada subset variabel ataupun sampel data, di mana penemuan atau discovery akan dilakukan. Selanjutnya, apa saja metode yang digunakan pada selection ini? Yang pertama ada sampling. Sampling ini merupakan seleksi subset representatif dari populasi data yang besar. Selanjutnya ada metode denoising. Merupakan proses untuk menghilangkan noise dari data yang akan ditransformasikan. Metode terakhir yakni ada feature recognition, feature extraction. Merupakan proses membuka spesifikasi data yang signifikan dalam konteks tertentu. Nah, pada kasus tertentu, mungkin saja kita menghadapi masalah dalam menganalisis data yang memiliki ratusan atau bahkan ribuan atribut. Namun tidak semua data tersebut penting untuk diperhatikan. Contohnya pada data pelanggan seluler ini, ada tabelnya ini. Nah, atribut nama itu tidak mempengaruhi atribut kategori pelanggan. Kenapa? Karena kategori pelanggan ini yang bernilai silver, gold, ataupun platinum tidak memiliki korelasi sama sekali dengan atribut nama. Bisa jadi terdapat banyak nama pelanggan yang sama, namun kategorinya berbeda. Dengan demikian, atribut nama bisa saja dikatakan sebagai atribut redundan atau tidak relevan sehingga bisa dihilangkan dalam kategorisasi atau klasifikasi data pelanggan ini. Next. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Cut Putri Hairani. Padanya dipersilahkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ini mengenai data transformation. Apa itu data transformation? Data transformation ini adalah tahapan di mana data ditransformasikan dan dikonsolidasikan ke dalam bentuk yang sesuai untuk mining. Pada tahap ini, data akan dinormalisasi dan digeneralisasi. Normalisasi data dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada data yang berlebihan. Sementara generasi data dilakukan untuk menyeragamkan data. Data mentah sulit dilacak atau dipahami. Itu sebabnya perlu diproses terlebih dahulu sebelum mengambil informasi apapun darinya. Data transformation memungkinkan kita mengubah struktur data, format data, dan nilai data menjadi sebuah dataset yang sesuai untuk proses mining ataupun algoritma yang sudah dirancang sehingga dapat memudahkan penambahan data dan mengambil informasi strategis. Transformasi data mencakup teknik pembersihan data, teknik pengurangan data untuk mengubah data menjadi bentuk sesuai. Transformasi data meningkatkan efisiensi bisnis dan proses analitik. Dan ini memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan berbasis data yang lebih baik.
Selanjutnya ada tahapan data transformation. Yang pertama itu ada data discovery. Selama tahap pertama ini, pada tahap data discovery, analisis bekerja untuk memahami dan mengidentifikasi data dalam format sumbernya. Untuk melakukan data discovery, mereka akan menggunakan alat pembuatan profil data. Langkah tersebut membantu analis memutuskan apa yang perlu mereka lakukan untuk memasukkan data ke dalam format yang diinginkan. Kemudian tahapan kedua ialah mapping. Selama fase mapping ini, analisis melakukan pemetaan data untuk menentukan bagaimana masing-masing bidang dimodifikasi, dipetakan, difilter, digabungkan, dan diagregasi. Pemetaan data sangat penting untuk banyak proses data, dan satu kesalahan langkah dapat menyebabkan analisis yang salah. Kemudian, data mengekstrak data dari sumber aslinya. Hal ini mungkin termasuk sumber terstruktur seperti database atau sumber streaming seperti file log pelanggan dari aplikasi web. Kemudian kode generation and execution. Setelah data diekstraksi, analisis perlu membuat kode menyelesaikan transformasi. Seringkali analisis menghasilkan kode dengan bantuan platform atau alat transformasi data. Kemudian pada tahapan review, setelah mengubah data, analisis perlu memeriksanya untuk memastikan semuanya telah diformat dengan benar. Kemudian pada tahapan sending, langkah terakhir melibatkan pengiriman data ke tujuan targetnya. Target mungkin gudang data atau database yang menangani data terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya ini ada 5 teknik data transformation. Yang pertama ada teknik aggregation. Teknik ini adalah langkah untuk menggabungkan semua data dalam format yang seragam. Kemudian yang kedua ada teknik normalization, di mana teknik ini adalah langkah untuk mengubah data ke dalam skala yang teratur sehingga dapat dibandingkan dengan lebih akurat. Kemudian teknik yang ketiga ini ada feature selection, di mana langkah ini untuk menentukan variabel apa saja yang penting untuk analisis, di mana variabel ini akan digunakan untuk melatih model. Lalu discretization adalah langkah mengumpulkan data ke dalam interval lebih kecil, bisa dikelompokkan menjadi 0 sampai 10 tahun, 11 sampai 20 tahun, atau anak, remaja, dewasa, senior. Kemudian yang terakhir ada konsep hierarki generation, ialah langkah untuk menambahkan hierarki baru di dalam dataset. Nah, baik. Selanjutnya, setelah kami menjelaskan mengenai data selection dan data transformation, maka kami akan lanjut mengenai keterkaitannya dengan proyek yang sedang kami kembangkan. Nah, untuk yang pertama, yaitu pada tahap data selection. Nah, dalam proses ini, pada data mining yang sedang kami kerjakan, kami menerapkan menggunakan pemanfaatan metode denoising. Nah, di mana pada penerapan ini kami melakukan seleksi terhadap data yang sedang tidak digunakan. Dan juga di sini kami menyisakan kolom yang berguna untuk pencarian pola di tahapan selanjutnya. Nah, kolom yang kami seleksi dapat dilihat pada tabel di bawah. Nah, seperti yang ada pada gambar ini, sebelumnya ini kami memiliki 9 buah kolom, yaitu yang pertama ada ID anggota, nama anggota, tipe keanggotaan, kode exemplar, hingga status peminjaman. Dengan masing-masing data ada 1.396 baris. Nah, awalnya itu data yang kami punya adalah ini. Kemudian, karena kami menerapkan data selection dengan menggunakan metode denoising, jadi di sini kami hanya menyeleksi
beberapa atribut ataupun kolom yang akan kami gunakan saja. Yaitu di sini kami menggunakan 3 buah kolom atau 3 buah atribut, yaitu tipe keanggotaan, judul, serta lama peminjaman. Nah, seperti yang pada gambar sesudahnya, ketika kami menjalankannya dengan perintah Python untuk melihatnya, ini sudah berhasil bahwa dia hanya menjalankan 3 atribut saja, yaitu tipe keanggotaan, judul, serta lama peminjaman. Nah, maka untuk yang pertama, yaitu data selection sudah berhasil. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengenai data transformation-nya. Untuk menjalankan data transformation ini, kami melakukan penyeragaman terhadap kolom judul, yang mana sebelumnya judul ini tidak beraturan, ada yang uppercase, ada yang lowercase, dan ada yang campuran. Maka untuk menyeragamkan itu, kami menggunakan teknik normalization, yaitu kami menyeragamkan yang awalnya tidak beraturan, ada yang uppercase, lowercase, sekarang kami satukan menjadi sama semua, yaitu menjadi format uppercase. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, setelah dilakukan uppercase pada kolom judul atau atribut judul, maka dia sudah berubah menjadi huruf kapital semua. Nah, baik. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari video kali ini. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.